Oke, selamat malam Mbak-mbak semuanya. Mbak Monik, Mbak Selamat Manda, dan Mbak Nika. malam. Kita ketemu Selamat lagi, Mbak. malam. Ya, selamat malam. Kabar baik kan? Baik. Baik. Baik, Oke, Bu. sehat ya. Mm-mm. Yuk malam ini kita ngobrol-ngobrol yuk. Yang paling hangat, yang kalau saya lihat ya, yang paling hangat akhir-akhir ini adalah kemarin ada semacam pengumuman dari Mendikbud ya soal kurikulum corona sih katanya. Kurikulum corona itu adalah kurikulum yang disederhanakan, kurikulum 2013 yang disederhanakan katanya begitu. Nah, hal ini dirilis oleh Mendikbud katanya untuk menyikapi banyaknya keluhan-keluhan yang ada di dalam masyarakat yang kaitannya dengan SFH gitu ya. Keluhan dari guru, keluhan dari orang tua, keluhan dari murid juga. Ternyata SFH ini bukan hal yang mudah ya. Artinya transisi dari belajar yang di sekolah pergi ke sekolah dengan belajar yang daring ini ternyata berbeda, sangat berbeda dan semuanya tuh merasa hal ini cukup berat. Yuk kita ngomongin soal itu ya. Oke, ini Mbak, Setuju. ya oke Boleh, setuju. Bu. Kebetulan Mbak Monik dan Mbak Eh, Nika kan coba. punya putra yang sekolah masih perlu didampingi kayaknya ya. Bisakah sharing Mbak tentang pengalaman sebetulnya seperti apa sih SFH ini dan bagaimana Mbak-Mbak ini melakukan pendampingan kepada putra-putranya gitu. Monggo, Mbak Monik dulu silakan. Kak Nika dulu apa? Saya ini. Monggo aja, bebas, bebas Yang ya. kelas besar dulu. Kalau saya, anak kebetulan sekarang sudah SMP kelas 7 sekarang ya. Kalau zaman dulu kan SMP kelas Kelas 1, satu ya, sekarang kelas kelas satu ya. 7. Sudah mengalami SFH sejak bulan Maret ya. apa itu Februari Maret gitu. Nah, Waktu kelas 6 itu mau kelulusan dia sempat SFH. Pengalaman pertama begitu menggoda. Kebetulan saya kan kerja dari jam 7 sampai jam 4. Nah, ini jadi fokus ke pekerjaan memang agak sedikit terbagi, tapi sehari 2 hari ya akhirnya bisa ini sih bisa menyesuaikan. Memang kalau dari komentar teman-teman yang lain, ibu-ibu yang lain kaget ya, yang biasanya nggak pernah pegang aplikasi semacam itu, buka email aja nggak pernah. Nah itu kaget. Nah kebetulan karena saya berdekatan dengan hal email per emailan, jadi ya penyesuaiannya tidak terlalu banyak. banyak. Tapi saya bisa membayangkan untuk teman-teman yang tidak beraktivitas berkaitan dengan laptop atau aplikasi handphone yang mengarah ke situ, itu memang stres. Banyak yang merasa Stres stres. karena penyesuaian teknologinya atau apa Mbak? Betul. Kemudian stres harus ngajarin anaknya. Biasanya kan di sekolah kan jam 7 sampai jam 2, jam 1 gitu kan. Pasrah, Sudah ibu-ibu pasrah ya. ini sudah cooling down kan anaknya sudah dipercayakan ke guru. Sekarang harus kita mau nggak mau ya kan melihat gitu kan, melihat terus tugasnya kan nggak tega meskipun anak saya kelas 6 tak col kayak gitu saya nggak tega Dipantau. tetap melihat nampingi mantau. Nah ini kalau saya cara memantaunya ya saya memantau secara online juga, jadi saya setiap jam 7 sampai jam 2 sampai jam sekolahnya dia itu saya selalu buka inbox. Karena kalau seperti di Gmail gitu kan bisa dibuka di laptop, PC atau handphone yang lain kan. Jadi saya jadi tahu sih isinya apa. Terus saya cross check ke dia, saya WA. Ini gimana Kak? Sudah dikerjakan belum? Kesulitannya apa? Atau belum ditanya, dia pun sudah tanya ke saya, "Mah ini apa?" gitu. Nah, karena dia sudah kelas 6 untuk hal-hal yang seperti istilah-istilah seperti itu kan, saya sudah mengarahkan dia untuk coba googling dulu gitu.
Kan mungkin kebiasaan di sekolah kan guru menjelaskan. Nah, ini kan karena guru tidak menjelaskan, jadinya harus cari guru yang lain. Sedangkan saya sendiri juga kemampuannya itu terbatas. Jadi misalnya matematika ini atau geografi apa gitu. Kalau kemarin tuh ada pertanyaan tentang antar ruang itu saya nggak ngerti. Jadi saya juga buka Google, dia juga saya ajak buka Google, ayo buka link ini gitu. Nah, dan setelah baca link ini kamu paham nggak kayak gitu. Gitu. Terus kalau stresnya ini kalau bagi saya itu bukan stres tentang caranya, tapi saya tuh stresnya itu tegang kalau dia itu terus tidak ada aktivitas dari jam 7 sampai jam 12, jam 1, jam 2 lah. Jam 7 sampai karena kebetulan saya jam 12 mesti pulang ya, istirahat saya pulang. Nah, jam 7 sampai jam 12 itu dia takutnya tuh ada aktivitas-aktivitas yang lain, Bu. Karena kan terus bebas ya buka handphone, buka laptop, jaringan internet kan menjadi ruang yang terbuka buat dia. Jadi saya stresnya dia buka apa, nyambi buka apa. Saya lebih ke situ. Ya, Mbak. Kekhawatiran ke situ. Oke. Nah, selama ini untuk meminimalisir kekhawatiran itu apa, Mbak, yang dilakukan? Saya linkkan HP saya dengan HP anak saya linkkan dengan HP saya. Bisa ya itu ya? Jadi bisa. Untuk YouTube, kalau HP kan untuk memasukkan aplikasi YouTube, Instagram itu kan harus mendaftarkan email ya. Nah, untuk YouTube, Instagram, untuk YouTube pakai email saya. Jadi saya tahu dia buka apa saja itu. Kalau Instagramnya pakai email dia, tapi emailnya itu saya daftarkan asli umurnya. Jadi masih masuk link family. Nah, di situ saya juga sedikit tidak khawatir ya karena dia masuk email anak-anak. Ya, oke. Kemudian di YouTube-nya juga sudah saya setting untuk YouTube anak-anak sih. Cuman masalahnya karena dia juga bawa laptop. Nah, ini dia bisa buka yang lain sih di laptop. Belum saya setting di situ. Oke. Baik. Kalau dari komunikasi sendiri, Mbak, artinya selain di HP kan ada laptop ya, Mbak ya. Bagaimana untuk juga lebih mengetahui apa yang dia buka selama ini, komunikasi antara Mbak Monik dengan putrinya seperti apa supaya juga tahu sih yang dia buka itu apa saja gitu. Di laptopnya ya. Kalau yang di laptop ya saya cek sih kalau sore apa aja yang dibuka. Gitu. Pernahkah menemukan hal-hal yang mengejutkan gitu ya, atau tidak sesuai dengan harapan gitu, Mbak? Kalau soal dia membuka hal-hal yang katakanlah semacam yang ekstrim pornografi itu enggak sih. Cuman durasi dia melihat, kemudian varian banyaknya dia melihat yang dibuka itu, saya cukup terkejut sih. Dia sudah membuka berapa link YouTube, nah itu selalu saya evaluasi kalau sore. Evaluasi artinya diajak ngomong? Iya, diajak ngomong. Ada lagi Mbak? Mbak Nika dulu, monggo. Mbak Nika nih. Tuh, Pak dari belakang kelihatan. Iya. Halo, nggak apa-apa. Ya, lagi silakan muncul. Nonton tablet setelah belajar. Kalau saya sih kebetulan memang anak masih kecil ya, umur 8 menginjak 9. SFH ini kan mulai ketika dia kelas 2 semester 2. Kelas 2. Sekarang kelas 3. Kelas 3. Betul. Cara SFH-nya pun berbeda. Kalau yang di kelas 2 kemarin itu
lebih lebih ringan sih kalau menurut saya. Maksudnya gini, guru cuman ngasih link tugas, baik kebanyakan sih Google Form. Kemudian dikerjakan, submit sudah. Enggak semua mata pelajaran ada materinya, video enggak semuanya ada. Tapi yang rutin ngerjakan soal itu sudah rutin pasti. Dan jam pengumpulannya pun relatif lebih longgar karena maksimal jam 9 malam kalau nggak salah. Jadi memang disetting untuk ibu-ibu yang bekerja ini masih bisa mendampingi anaknya mengerjakan soal gitu. Tapi minusnya ya memang tidak ada interaksi sama sekali pada kelas 2 kemarin gitu. Jadi ya anak ini nggak ngerasa sekolah, hanya sekedar ngerjain soal sudah selesai beres. Jadi waktunya lebih panjang untuk dia di luar belajar gitu. Nah, di kelas 3 ini metodenya memang dirubah gitu ya. Istilah sekolahnya itu adalah blended learning. Artinya memang dimodifikasi, ada tatap muka langsung, ada ngerjakan tugas, ada disuruh baca, tapi juga kadang itu juga sama tatap muka kayak gitu-gitu. Nah, ini yang memang seperti sekolah offline. Jadi masuk mulai pagi hingga sore, kebetulan ini 2:30 gitu. Dan itu kegiatannya sama kayak sekolah, misalnya pagi kayak doa pagi, terus habis itu baca, ngaji dan segala macamnya. Baru pelajaran baru setelah istirahat pertama, pelajaran pertama jam 10 sampai jam 12, istirahat sampai jam 1 sampai 2:30. Yang notabene kan relatif lebih padat dari sisi anak itu menghadap di laptop sekolah gitu ya. Itu sih. Jadi perbedaan sistemnya itu kalau dari cara mengajarnya. Kalau dulu mama-mama yang lain sudah pada mengeluhkan stres SFA karena anaknya susah ngontrol anaknya. Nah, kalau sekarang stresnya lebih pada adaptasi dengan materi dan pengerjaan tugas-tugasnya sih, karena kalau sekarang relatif tugasnya itu jauh lebih banyak dibanding yang semester kemarin kelas 2 itu. Mungkin kalau kemarin masih adaptasi ya, kalau sekarang ini kan sudah belajar dari proses semester yang lalu diperbaiki, akhirnya dampaknya memang itu sih, tugasnya lebih banyak itu sih. Oke. Lalu kiat-kiat mendampingannya bagaimana Mbak untuk yang mungkin kalau yang dulu lebih ringan ya. Kalau yang sekarang tadi kan lebih padat, apalagi pagi sampai relatif sore lah. Kiat-kiat pendampingan jadinya memang sekarang itu seakan-akan menuntut saya gitu ya, untuk selalu ada di samping dia. Jadi ikut belajar juga. Jadi ngikuti materinya. Kalau dulu, kalau kelas 2 kemarin pas semester 2 itu kan hanya kalau ada soal, kalau saya nggak ngerti baru buka bukunya. Jadi nggak belajar full. Hanya bagian yang dipertanyakan itu yang saya baca. Tapi kalau sekarang otomatis menuntut saya harus tahu dari awal hingga akhir. Kenapa? Karena seringkali ini Valeri ini masih belum paham terhadap materi, walaupun sudah nonton videonya, ataupun disuruh nonton YouTube, videonya disuruh masukin di YouTube-nya, kayak gitu-gitu. Jadi kalau dia nggak paham materi, otomatis juga nggak akan bisa ngerjakan soalnya. Pasti nanyain juga ke mamanya, gitu. Terus kedua itu kiat-kiat pendampingannya, kalau memang karena saya bekerjanya beda dengan Mbak Moni. Kalau Mbak Moni memang full time, kalau saya lebih ke fleksibel gitu ya. Kalau pas ada pekerjaan, otomatis di malam hari itu saya menyempatkan waktu untuk melihat nonton materi pada hari ini. Gitu. Jadi saya juga tetap akan ngikuti. Gitu. Terus pernah ketika saya bekerja itu, karena ini memang sangat erat kaitannya dengan teknologi ya dan jaringan. Nah, betul. Saya nggak percaya kalau ninggal dia sendirian di rumah. Akhirnya memang saya titipin ke sepupu. Ya setelah itu ya saya nanya ke pendamping belajarnya hari ini ngapain aja. Walaupun informasi tertulis dari sekolah kan ada di grup ya. Karena kan pasti masing-masing kelas kan pasti ada grupnya dengan gurunya masing-masing. Tapi secara teknisnya saya nanya ke pendamping belajarnya ketika menggantikan. Itu sih. Jadi ada pendamping belajar di rumah Mbak Nika? Kalau pas saya nggak ada di rumah, iya. Ada yang ganti. Oh pernah, memang nggak didampingi karena saya pergi cuma sebentar sih, dan itu siang. Tapi bayangan saya dia sudah mulai adaptasi kan dengan medianya menggunakan Google Meet.
sudah mulai adaptasi buka Google Meet seperti apa, masukkan kodenya bagaimana, cara connect-nya bagaimana, kalau sudah selesai mematikannya seperti apa, dia sudah mulai adaptasi. Cuman saya lupa kendalanya waktu itu adalah pelajarannya bahasa Jawa. Yang notabene dia masih belum bisa untuk ukuran kelas 3 itu kan masih belum bisa karena kan kebetulan memang ya saya memahami kalau Valer ini kemampuan berbahasanya masih belum bagus, menyusun kalimat itu masih belum bagus. Bahasanya saja dia nggak paham apalagi bahasa Jawa gitu. Jadi ya akhirnya berkali-kali WA, Ma ini jawabannya apa, Ma ini jawabannya apa gitu. Ya sudah akhirnya ya saya minta ya sudah kerjakan sebisanya. Kalau pas saya agak longgar saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya sudah, kalau enggak ya wis saya minta dia kerjakan sebisanya. Oke, baik. Bu Nanda ada nggak amatan terhadap lingkungan kali yang didampingi udah nggak ada ya Bu? Kalau ya secara khusus nggak ada pendampingan ya Bu. Kalau anak saya yang besar itu semua proyek kan sudah dikerjakan bersama teman-temannya. Mungkin masukan Ibu malah dipandang kuno gitu ya. Nggak kekinian, Meskipun kadang saya ngelihat itu ya, aduh, sungguh tidak praktis begitu. Tetapi ya sudah, ini proses belajar gitu kan, sungguh ribet. Terus pengalaman saya lebih kepada pengamatan sekitar ya. Kalau ini tadi kebetulan Mbak Nike yang mamahnya melek IT istilahnya juga kompeten dengan internet seperti itu. Tetapi yang saya lebih soroti di sini adalah bagaimana dengan yang orang tuanya nggak bisa mengarahkan, nggak bisa mengajari. Nah, ini fenomena yang menarik dan ini banyak ya. Kalau mungkin sekolah-sekolah swasta favorit gitu misalnya gitu. Oke, pasti pilihan gitu, tetapi bagaimana dengan sekolah-sekolah negeri, gitu kan? Nah, ini saya sering wawancara dengan tetangga, maksudnya ngobrol begitu ya. Dan mereka juga cerita bagaimana pengalaman anak-anak mereka dalam SFH ini. Jadi ibunya cukup menyediakan kuota. Secara teknis anaknya sendiri entah seperti apa, ibunya juga nggak tahu. Tapi anaknya bisa juga dengan apa ya? Mungkin ya anaknya lebih paham. Yeah. Lebih paham menggunakan gadget daripada ibunya gitu. Nah, uniknya mereka kadang-kadang belajar atau mengerjakan tugas itu megang gadget sendiri-sendiri, tetapi berkelompok. Oh iya. Padahal jelas ini kan menyalahi protokol ya. Gitu. Mereka mengerjakan sendiri sesama anak satu kelas, tapi beberapa 5 anak gitu berkelompok di situ, sama-sama pegang gadget, menghadapi pelajaran yang sama, tapi mengerjakan tugasnya bersama-sama. Nah ini, terus kemudian yang satu lagi, unik lagi nih, mestinya ibunya juga melek IT istilahnya, cuman mungkin tidak telaten mengajari putra-putrinya, entah karena bekerja, entah karena memang kesibukan yang lain, itu menyerahkan sekolah daring ini diawasi oleh guru lesnya ya. Guru les. Guru les. Ya, jadi guru lesnya. Nah kebetulan kan mahasiswa itu banyak sekali yang nyambi ngelasi itu ya, Bu ya. Sekarang kalau minta ketemu mahasiswa atau minta ada keperluan apa, itu sulit sekali karena mereka selalu beralasan mendampingi daring anak. Nah itu, ini fenomena dua ini yang saya amati bahwa di tengah kegalauan itu ternyata masing-masing punya coping. Iya, betul. Ya, coping menghadapi situasi, menghadapi stresnya ini. Kalau yang ini yang orang tuanya enggak sabar atau enggak ngerti materi seperti harus belajar lagi dari awal, kan tidak semua ibu itu bersedia. Ya, itu bisa menyerahkannya kepada orang lain gitu. Terus kalau yang
anak-anak ini juga copingnya ya belajar bareng gitu. Ya. Ya. Berarti kalau sudah Bu, sudah. Ada lagi Bu? Ya, ini juga pengamatan yang menurut saya berbeda bagaimana setiap pribadi mensikapi SFH ini. Betul, betul. Memang kalau saya lihat dari amatan saya dan juga dari pendapat ibu-ibu atau mbak-mbak ini ya di sini nih. Bisa jadi ibu semua. Bahwa SFH ini kan awalnya memang kita nggak mengira bakal selama ini ya. Waktu Maret dulu itu kayaknya cuma sebulan atau paling lama 2 bulan gitu ya. Ternyata sampai tahun ajaran baru ternyata diputuskan masih SFH juga, meskipun kemarin Mendikbud sudah mengatakan bahwa kalau misalnya memungkinkan dan mendapat izin dari apa kemarin tuh ya, kepala dinas, dari kepala sekolah, dari komite, dimungkinkan ada yang sudah bisa masuk sekolah. Tapi itu saya kira juga masih langkah yang jauh ya. Tapi kalau misalnya dari pengalaman ibu-ibu dan mbak di sini itu saya melihat bahwa ternyata orang merespon atau bersikap negatif terhadap situasi ini tuh nggak ada gunanya ya. Artinya orang jengkel pada pemerintah, orang jengkel pada Mendikbud, ada guru ya, atau jengkel pada anaknya yang nggak nangkep nih, ternyata nggak ada gunanya sama sekali, karena ini adalah hal yang dihadapi semua orang ya. Artinya guru juga kesulitan, orang tua juga mengalami penyesuaian, anak-anak juga begitu. Nah, kalau saya melihat juga tadi dari Mbak Monik, dari Mbak Nika itu saya melihat bahwa peran orang tua di sini sangat besar ya, Mbak dan Ibu. Peran Ibu di sini sangat utama karena saya lihat Mbak Monik juga memantau putrinya, Mbak Nika juga, bahkan kadang-kadang putranya juga putra-putrinya juga WA untuk menanyakan sesuatu. Artinya bahwa ternyata yang namanya orang tua ini merupakan sumber energi buat anak-anak kita gitu loh. Kita tuh mau nggak mau sebagai orang tua adalah sosok yang menjadi harapan anak untuk bertanya apapun begitu. Meskipun sudah ada gurunya, tetapi untuk hal-hal yang teknis kecil-kecil yang berkaitan dengan sekolah tetap tanya pada orang tuanya. Nah, ini mungkin yang perlu disadari sih sebetulnya oleh semua orang ya, semua orang tua maksud saya, bahwa kita itu orang tua itu adalah seseorang sosok yang menjadi sumber kekuatan untuk anak-anak, sumber ilmu, sumber pengetahuan, meskipun kita nggak tahu itu, tapi mereka pasti tanya kepada orang tua begitu. Itu yang perlu disadari. Sehingga yang harus ditularkan kepada anak-anak mungkin ya optimisme gitu ya, mungkin ya, betul nggak? Optimisme, semangat untuk belajar, semangat untuk mengatasi situasi transisi dengan sebaik mungkin begitu. Melihat bahwa transisi ini ternyata tidak hanya mengandung kesulitan atau mengatasi kesulitan, tetapi juga melahirkan hal-hal yang positif ya sebetulnya ya. Artinya yang tadinya tidak bisa tidak akrab dengan teknologi mungkin menjadi lebih akrab, mungkin Valerie bisa lebih lihai berhadapan dengan Google Form gitu mungkin ya, atau juga Mbak Audrey juga seperti itu kan. Coba kalau misalnya dulu tidak ada SFH mungkin tidak akan sepiawai sekarang loh berhadapan dengan teknologi ini ya. Terus juga kalau saya lihat dengan tugas-tugas dari guru nih ya, anak-anak saya lihat lebih percaya diri loh. Kalau misalnya dulu anak-anak disuruh menggambar selesai, sekarang disuruh presentasi itu anak-anak. Disuruh, kalau anak PAUD malah sudah suruh presentasi juga, disuruh menyebutkan oh ini bunganya warna kuning misalnya seperti itu. Mungkin itu dulu tidak secara personal ada di kelas yang biasa, paling perwakilan ya coba ini baca. Kalau sekarang setiap anak punya kesempatan yang sama untuk tampil. Dan itu mengasah kepercayaan diri loh sebetulnya, disadari atau tidak begitu ya. Pertama mengasah kepercayaan diri, kedua mengasah keterampilan berkomunikasi, karena kita orang Indonesia jarang loh bisa cerita secara intens tentang apa yang kita kerjakan gitu ya. Artinya menggambarkan apa yang kita kerjakan, prosesnya seperti apa, kesulitannya seperti apa, itu kan jarang.
Jadi di sini saya lihat juga hal yang positif, dan itu kembali kepada orang tua sebagai sumber tadi harus menjelaskan bahwa proses ini ternyata memiliki efek positif juga terhadap anak-anak begitu. Terus yang lain adalah mungkin komunikasi anak dengan orang tua meskipun diwarnai dengan berbagai macam dinamika, tapi lebih intens ya, terutama soal pekerjaan. Ketika sekolah yang reguler dulu mungkin tidak seintens ini, mendampingi per materi, per bab, per tema begitu. Nah sekarang lebih intens begitu. Nah tapi mungkin perlu juga, kalau tadi saya melihat bahwa ada kekhawatiran tentang ini, tentang bagaimana anak mengatur aktivitasnya ya selama dia belajar di rumah ini. Karena banyak anak kan melihat hal-hal yang lain lebih menarik daripada apa yang disajikan oleh guru gitu ya. Misalnya di sampingnya ada mainan yang menarik, atau dia berhadapan laptop tapi berhadapan juga dengan HP yang bisa dimanfaatkan untuk buka-buka yang lain begitu, atau ada televisi, sehingga agak sulit untuk mengajak anak fokus konsentrasi pada apa yang dihadapi. Nah itu orang tua perlu juga semacam mengajari anak, mengkondisikan untuk bahwa fokusnya pada jam ini memang harus belajar. Tapi ini tidak mudah ya, mungkin Mbak Nika yang punya putra kecil mungkin punya pengalaman nih dalam hal ini ya Mbak Nika. Bagaimana mengajak anaknya untuk konsentrasi ya Mbak Nika ya. Jadi kalau dulu itu kalau apa ya karena kalau kelas 2 kemarin kan lebih pada hanya ngerjain tugas, relatif waktunya sebentar. Sekarang waktunya lebih lama, godaannya lebih banyak. Awalnya sih mau menerapkan ya seperti sekolah, misalnya nggak boleh makan, nggak boleh nonton TV gitu ya. Kebetulan kalau di sekolah itu boleh mengizinkan untuk minum, tapi izin dulu. Ke kamar kecil boleh, tapi kalau makan memang nggak boleh. Maunya saklek seperti itu, tapi seiring berjalannya waktu kok kayaknya kasihan juga gitu, karena kan menghadap laptop dan dia pasif gitu kan, itu kan juga membosankan ya dalam kurun waktu yang lama. Kecuali kalau dia berkegiatan juga. Memang betul seperti yang dikatain Bu Retno, dia juga tidak bisa fokus. Nah tadi saya bilang dia ini seringkali memang kurang bisa memahami materi karena itu fokusnya misalnya tangannya itu entah utek-utek kabel headset misalnya, atau ada pensil diapa-apain lah ya gitu. Kayak gitu-gitu memang relatif dia nggak bisa diem karena memang kebetulan anaknya memang aktif gitu ya. Jadi kendalanya itu, Maya tadi sempat sharing juga barusan tadi sore itu sharing sama gurunya. Sekarang ini tugas orang tua itu lebih berat karena kalau dulu orang tua hanya fokus pada soft skills-nya, sedangkan hard skill lebih dipercayakan ke guru, ke sekolah. Nah sekarang orang tua itu sudah kelelahan, sudah fokusnya lebih ke hard skill, sehingga soft skill-nya sudah tidak pernah diasah lagi. Kalau saya sih merasanya seperti itu. Itu sih. Sekarang lebih fleksibel. Kalau misalnya dia sudah selesai nunggu pergantian jam, dia mau ngapain, misalnya mau nyemil boleh, mau nonton TV kesukaannya, memang pasti ada acara kesukaannya dia ya dia boleh. Tapi selama nanti sudah on lagi gurunya ya, saya minta TV-nya dimatikan, nyemilnya dihentikan segala macam. Ya. Nah, memang kalau kita lihat di teori perkembangan anak itu kan sebetulnya sifatnya adalah menikmati permainan ya. Sehingga sebetulnya untuk konsentrasi itu memang masih dalam proses untuk fokus itu masih perlu belajar terus begitu. Tapi juga kalau kita orang tua aja, kalau kita misalnya ada acara Zoom itu ya, kalau 2 jam disuruh duduk terus capek juga ya. Sehingga memang kita perlu mengkombinasikan kegiatan di dalam proses belajar anak ini. Artinya anak juga kita tidak bisa paksa dia untuk duduk terus, nanti malah dia emosi ya kan. Jadi memang anak diberi kebebasan juga itu tadi. Kalau misalnya sedang longgar ya boleh dong sambil stretching gitu ya, sambil berdiri, gerak-gerak boleh aja, jangan dipaksa untuk duduk terus di depan laptopnya atau berhadapan dengan HP-nya gitu. Kalau anak haus ya boleh sambil minum. Kalau misalnya anak itu kelihatan sudah bosen gitu ya bisa diselingi sebentar dengan jeda begitu. Sehingga di sini memang kembali kepada kepekaan orang tua ya. Orang tua tidak bisa
mengukur anaknya itu dengan dirinya sendiri. Artinya orang tua juga, anak juga punya kebutuhan tertentu gitu ya kalau saya lihatnya ya. Kesimpulannya apa ya? Mungkin ada mbak-mbak nih yang mau menyimpulkan, monggo. Siapa dulu? Saya giliran pertama ya. Oke. Oke, saya hanya menyoroti pada peran orang tua, terutama. Suaranya kok kurang keras ya, Bu? Iya, ya. Peran orang tua, terutama dalam hal ini bisa jadi ibu ya. Nah, itu feeling positif. Artinya bersemangat, mensikapinya secara positif, karena perasaan positif itu tentu saja akan tampil di hadapan anak itu juga menyenangkan. Jangan enggak ngersulo aja, sudah ngajari enggak ngersulo lagi soal kuota. Sulo ya? Itu apa? Menggerutu. Ngomel juga ya kali ya. Ya, artinya saya sering bilang, kuotanya banyak, duitnya banyak untuk beli kuota gitu. Sementara kan kebanyakan juga berapa persen yang punya wifi misalnya gitu, berlangganan bulanan itu. Nah, jadi tampilkan citra positif ya. Tampilkan apa itu namanya ya, semangat, tampilkan legowonya bahwa tidak apa-apa, ini proses yang harus dilalui bersama ya, proses yang harus ditempuh, dan perubahan ini juga harus dilakukan seperti itu. Terus itu tadi tidak menampakkan sisi aura atau negatifnya, sisi negatifnya tentang anaknya ini di rumah anaknya di rumah, beban ibunya juga semakin ruwet. Biasanya cukup disangoni, sekarang di rumah menyediakan makan lengkap dan snack misalnya seperti itu. Bahwa mari ibu-ibu ini berpikiran, yes, apa itu ya, nggak apa-apa, mari, malah seneng, artinya berkumpul lebih sering, ketemu anak lebih sering gitu ya, gitu. Terus kemudian memotivasi anak gitu, selain menampilkan semangat, menampilkan sikap positif, itu kemudian memotivasi anak. Nah, bagaimanapun juga ini nanti akan berdampak kepada putra putrinya, karena kita tahu, apalagi putra putri yang masih kecil-kecil itu pasti mengidolakan orang tuanya, namanya mengimitasi ya, bahwa mereka akan meniru, oh kalau orang tuanya bersemangat, dia juga ikut bersemangat. Orang tuanya menggerutu, dia juga akan merasa istilahnya memberatkan, misalnya seperti itu. Jadi orang tuanya selalu bergembira, orang tuanya mensikapi segalanya secara positif, anak juga pasti akan memiliki sikap yang sama. Ini dari kacamata orang tua, bagaimana harus bersikap dari saya. Gitu, Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Monik ada mau menambahkan, monggo Mbak. Kayaknya dari Bu Nanda udah komplit nih. Baru semangat dan motivasi loh. Itu justru utamanya di situ. Kalau dari saya pribadi, nambahin aja. Yang pertama memang mengkondisikan itu penting. Jadi kalau seperti saya, kebetulan juga peraturan dari sekolah, itu anak saya dari pagi jam 7 sudah harus berseragam. Jadi meskipun di rumah itu berseragam, sehingga situasi sekolah itu masih tidak terlupakan ya. Jadi pakai seragam, kemudian kalau dari saya sebagai orang tua itu mencoba memang berusaha untuk tidak ngeresulo tadi, itu memang poin yang sangat penting. Jadi apapun tugasnya, meskipun saya nggak ngerti, ketika ditanya saya berusaha untuk tahu. Dan saya juga kebetulan tadi kalau Bu Retno awal tadi mengatakan bahwa
ibu berperan penting itu saya bagi-bagi tugas dengan suami. Dan kebetulan saya sempat sharing juga dengan teman-teman seruangan nih di kantor. Itu ada yang cowok juga, itu mereka juga karena untuk posisi yang dua-duanya bekerja itu ada pembagian tugas. Jadi kalau yang diungkapkan bahwa ibunya saja itu di saya enggak, di beberapa teman saya juga enggak. Jadi kita berbagi tugas. Misalnya nih saya tidak terlalu mampu soal matematika, anak saya udah tahu kalau tanya sama saya itu kayaknya buntu. Jadi dia tanyanya ke papahnya. Jadi udah tahu dia, oh kalau tanya matematika bahasa Jawa ke papahnya. Kalau tanya yang selain itu ke saya, misalnya seperti itu. Jadi pembagian tugas antara saya dan suami itu sudah saya komunikasikan juga, anak juga diajak bicara. Jadi ketika ada tugas udah nggak cari-cari yang agak susah ya, oh tanyanya kalau ini ke sini, kalau itu ke sini gitu. Itu terus kebetulan saya dengan suami juga sama-sama tidak menunjukkan bahwa tugas itu sulit gitu loh. Semua tugas tuh pasti ada jalan tengahnya. Ada ini ada caranya lah gitu. Kita memotivasi anak. Terus soal kuota nih, tips buat teman-teman yang lain. Biasanya kita kan ada pos misalnya jalan-jalan atau pos makan itu GrabFood. Nah itu kita pangkas-pangkas. Jadi yang pos buat jalan-jalan ya nggak usah dikeluarkan. Pandemi kita kan nggak perlu jalan-jalan, kan memang harus patuh pada peraturan pemerintah ya untuk stay home aja. Sama aja kan kita benar Senin sampai Jumat stay home, lalu Sabtu Minggu weekend di luar, ya kita nggak mendukung program pemerintah. Nah ini sama juga nggak mendidik anak kan. Nah ini untuk pos itu saya arahkan ke kuota, juga makanan juga misalnya yang biasa GrabFood ya saya pangkas, masak sendiri di rumah lebih hemat, posnya buat ini. Karena memang saya akui bahwa SFH itu membutuhkan pos khusus lah, tidak murah. Nah ini memang tadi Mbak Nanda tadi sudah sebutkan untuk teman-teman atau keluarga-keluarga lain yang mungkin mengeluh soal kuota, itu memang nyata. Nah ini bagaimana kita mensiasatinya? Ayo jangan hanya mengeluh, nggak ada gunanya. Kita cari aja jalan tengahnya dengan apa aja yang bisa dipangkas supaya kebutuhan pendidikan anak juga tetap jalan. Kalau anak sudah besar seperti anak saya itu jadi tahu sih, oh saya ajak bicara juga, ini nggak usah beli ini, nggak usah ini buat kuota, buat misalnya apa begitu yang mendukung pelajaran. Misalnya saya memang kebetulan karena lemah di matematika, saya mencari guru pendamping juga untuk anak saya secara online, tapi nah itu kan butuh biaya. Nah itu saya ceritakan, ini bayarnya tidak seperti biasanya, misalnya seperti itu. Nah itu ada penghematan di sisi ini tuh saya terbuka aja sama anak. Sehingga harapan saya itu anak ini sungguh-sungguh. Jadi ketika saya tinggal bekerja itu memang keterbebasan kuota itu tidak digunakan untuk hal-hal yang bebas juga. Jadi memang kalau misalnya sekali untuk melihat, kalau usia anak saya kan lagi senang-senangnya drakor. Nah ini dia sedikit-sedikit ngintip ya, saya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai durasinya panjang, nah ini saya ajak bicara gitu. Drakor ya. Oke, Mbak Nika ada nggak Mbak? Udah Mbak Monik, ada lagi nggak Mbak? Udah, Mbak Nika nih kayaknya lagi pause. Mbak Nika? Mbak.
Suaranya. Oke. Oke. Ya, kalau dari saya sih ya simpulannya singkat aja karena spesifik ke anak yang relatif masih kecil yang butuh pendampingan yang notabene emosinya masih labil ya. Ya, sebaiknya sebelum sekolah ini dikondisikan biar emosinya dia enak karena sekolahnya kan ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau panjang itu kan yang repot untuk emosinya itu. Jadi ya itu sih dibuat senang dulu sebelum dia sekolah, terus habis itu bangunnya jangan dipas-pasin, ada waktu khusus untuk dia bisa merilekskan diri gitu ya setelah bangun tidur, biar nggak males, biar semangat aktivitas. Nah itu yang perlu dikondisikan, kasih energi positif lah. Itu sih. Iya, setuju Mbak Nike. Memang meskipun SFH tapi kita mengajak anak nggak sesukanya ya, tetap disiplin ya Mbak ya. Juga menyiapkan anak jangan terlalu dekat dengan jam sekolah itu juga penting ya. Karena ternyata setelah bangun tidur itu anak masih perlu waktu untuk melakukan penyesuaian diri. Untuk kalau ibaratnya masih perlu Ngulet-ngulet. ngulet-ngulet dulu. Perlu ngulet-ngulet dulu. Yang punya binatang peliharaan kali masih perlu menyapa kucingnya atau kelincinya gitu ya. Ternyata itu sehat loh buat anak ya, dalam arti menyapa binatang itu merupakan hal yang membuat dia punya rasa nyaman, rasa aman gitu ya. Nah, itu perlu waktu kan. Jangan sampai ketika misalnya masuk jam 7 ternyata dibangunkannya setengah 7. Nah, itu terlalu pendek waktunya. Kalau terlalu pendek, anak secara fisik dia belum siap untuk on di depan laptop atau HP-nya begitu. Jadi perlu waktu untuk tadi meregangkan badan, entah menyapa binatang, entah menyapa orang tuanya atau adiknya gitu. Masih perlu waktu untuk mandi. Juga tidak setiap anak mudah untuk mandi kan, perlu waktu untuk proses ke kamar mandi itu. Terus jangan sampai ketika di depan laptop juga masih dalam keadaan lapar. Jadi orang tua memang perlu sadar untuk menyiapkan anak, diberi range waktu untuk anak untuk menyiapkan diri ke sekolah begitu ya. Kayaknya gitu sih. Kayaknya udah cukup panjang ya kita ngobrolnya ya, dan kayaknya udah malam nih. Udah malam. Nanti lain kali kita akan sambung lagi ya Mbak dan Ibu dengan topik Boleh. yang lebih menarik. Kali kita akan nyari-nyari topik yang lain yang menarik lagi. Matur nuwun ya bincang-bincangnya Ibu dan Mbak. Sama-sama, Bu Nanda. Sampai Mbak ketemu Nanda. lagi ya. Istirahat. Selamat malam. Sehat selalu. Malam.